Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ambadu. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi darini amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian duruna orang ngenti-ngenti mukadipun aimayan tadiru tegese orang ngenti-ngenti sopo al mukadipuna wong kang padha nggoroake ilan tak tiahum kejaba yen teko ing mukadipun bita ikan tak antak tiahum waya ilanya ada anya ayat tiahum sopo al malaikatu malaikat likop di arwahihim kronon japut roprohe mukadipun. Ini kan Allah memberikan peringatan kepada orang kafir ya, setelah diturunkannya Al-Quran melalui Rasulullah wahyu ya. Orang kafir kan disuruh beriman, tidak boleh menyembah berhala gitu, tapi malah mendustakannya ya, tidak mengakui, malah mengajak orang untuk tidak mempercayainya, utamanya kan ya para tokohnya kan. Nah, terus di sini diberikan peringatan, kalau begitu ya silakan tunggu sampai kamu nanti benar-benar tahu apa yang kamu lakukan, yaitu ini peringatan yang pertama berupa habis umurnya, yaitu meninggal dunia sampai nyawanya diambil oleh malaikat Israel ya. Awyaktia utawa teko yen teko sapa robuka pangeran ai amru tegese pakan rob di makna adabu utawa kan makna siksane rob, atau juga datang siksanya Allah. Ini berupa mungkin kalau di dunia pas perang Badar kalah terbunuh ya, itu kan selain perang dengan orang mukmin juga dibantu oleh malaikat. Di sini perlu diketahui ini dari sudut ilmu tauhid ya. Awya tiarobuka itu kalau diartikan secara teks itu kan Allah datang, tapi kalau dari sudut ilmu tauhid yang mustahil. Datang itu kan menunjukkan apa ya, pindah tempat. Nah, Allah itu tidak bertempat, makanya diartikan di sini ditafsiri datang yaitu siksanya Allah, atau mungkin ya yang lain ya, pokoknya datang kepada orang kafir yang datangnya itu menyebabkan tidak enak gitu ya. Biasanya tidak enak kan orang disiksa atau mungkin dipukul dan lain sebagainya, itu kan pokoknya datang berupa adab, bukan kesenangan gitu kan yang mendatangi orang kafir. Awiyatia utawa yen teko apa badu ayati robika sebagian berupa ayat pangeran sira ai alamati tegese tetengere rob adalai kang noda alas saati engal kiamat yauma yakti dalam dina teko apa badu ayati robika sebagian ayat pangeran sira. Jadi maksudnya ya silakan tunggu sampai kamu mati, nanti baru tahu. Atau mungkin siksanya Allah menimpa pada, atau mungkin yang paling jauh sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat berarti kan sudah meninggal dunia ya. Di sana ditunjukkan semua amal perbuatannya, tidak ada yang terlewatkan. Kalau orang kafir ya tinggal menerima
siksa dari Allah Subhanahu. Karena apa? Ya karena yang jadi dasar kan mukmin. Setelah mukmin baru amalnya dipertimbangkan, diperhitungkan ya. Kalau sudah tidak iman, ya semuanya tidak diperhitungkan. Walaupun di dunia secara manusia sering menolong orang, mungkin saja itu hanya mengurangi sedikit siksanya saja, tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yautai pada ayati iku tulis samsi metnus mim maghribe saking gon surup sing kama barang fi hadis sahih hadis. Jadi di sini ditafsiri sebagaimana keluarnya matahari dari barat, dan banyak ya, tidak hanya itu ya, Dajjal, kemudian Dabba dan lain sebagainya, banyak ya. Ini salah satunya yang terakhir itu keluarnya matahari dari barat ya. Apa kalau digambarkan oleh Sain, wah itu kalau keluar dari barat pasti manusia ini bumi goncang ya, Allah alam ya. Itu secara sains ya begitu, karena apa? Asalnya berputar ke timur, tiba-tiba dibalik ya, berarti yang ada ini mabur ya, mencetat. Layam bau orang manfaat nafsa awawan opo imanuha imane awawan nafas lam takun kang ora ono opo nafsun iku amanat iman mingkoplu sadurunge ayat jumlah tu dan iku sifat nasin sifat 8. Ini kan tidak punya dampak positif bagi orang tersebut kalau sudah meninggal, sudah hari kiamat itu datang ya. Bahkan kalau dari sudut cerita ada Raja Fir'aun ya, pada waktu akan tenggelam, memang kan tidak ada pilihan, ya mesti kelelep ya, tenggelam ya. Itu baru iman ya tidak diterima ya, karena terpaksa, kecuali ya ada terpaksa tapi kan berhubungan dengan manusia. Ini pernah ada perangan, kemudian pas akan dibunuh oleh sahabat, tidak ada pilihan, dia baca syahadat, kemudian oleh sahabat atau dibunuh, kemudian sahabat dimarahi oleh Rasulullah SAW. Beda ya itu ya. Kali itu kan berhadapan dengan manusia, tetapi jawaban sahabat itu kan terpaksa untuk supaya selamat baca syahadat. Kemudian jawab Rasulullah, ya kalau begitu silakan belah dadanya. Bagaimana? Orang itu takut apa memang lillahi ta'ala? Ya tidak bisa jawab ya. Beda ya kasus itu. Au nafsan utawaan lam tamkan ora ono apa nafsun iku kasabat nglakon san bimaniha ing nasan khairon ing bagus aito atan tegese taat aila tanfa'u tegese ora manfaatin apa taubat wa taubat kama kaya barang fil khatin. Jadi maksudnya tidak punya dampak kalau sebelumnya tidak beriman, pada waktu mau meninggal tidak punya dampak ya, baru baca syahadat tidak bisa. Atau mungkin ini orang mukmin tapi menjalankan dosa, baru tobat akan meninggal atau pas di hari kiamat ya, tetap dosanya tetap menjadi catatan dosa, tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua kasus ya, yang satu kafir, yang satu mukmin. Karena apa? Yang satu belum punya iman, pas datanya meninggal atau mungkin hari kiamat baru iman tidak diterima. Nah, kalau orang mukmin pas meninggal, pas sekarat itu baru tobat atas dosanya, atau mungkin pas datangnya hari kiamat baru tobat atas dosanya, itu juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kul intadiru kul ngucap sira intadiru ngenti-ngenti asra akada hadil asa ing iki pura-pura perkara inasan iku mendan kang ngenti-ngenti kabeh dalika. Tadi silakan tunggu saja dari beberapa hal itu kalau kamu tetap tidak percaya dan tidak mau untuk berbuat baik, tidak mau bertobat. Bertobat dalam arti kalau orang kafir ya masuk Islam, kalau orang mukmin ya bertobat, tidak menjalankan dosa yang sudah menempel pada dirinya, tidak terus menerus ya, tapi bertobat, berhenti untuk tidak melakukan dosa tersebut. Innaladzina akeh Faroku kang misa-misa sapa ladina dina ladina piktilapin kan aladina di dalam din fa akhodu mongko ngal sapa ladina padha sebagian din padha ninggal sapa padha sebagian din. Jadi ini kan orang apa ya, ahli kitab itu kan karena setelah ditinggal nabinya ya, banyak yang ada dalam kita diubah. Ada yang sebagian diikuti, ada yang sebagian tidak diikuti. Contohnya, Nabi Muhammad tidak diakui sebagai nabi, padahal di kitabnya ada. Ini kan termasuk yang ditinggalkan. Ya banyak lagi yang lainnya yang mengakui mungkin Tuhan lebih dari satu dan sebagainya. Wakanulan ono sopal iku syiaan pura-pura pantan firokan karena bidalika in dalam mengkonodin atau mungkin melakukan sebagian dan meninggalkan sebagian. Wa pikiratin lagi dalam karo faroku. Tadi ada inaladin faroku bukan faroku ya. Aitaroku tegasin aladina dalam alat aladi umirukan termen sop alabi kan alat. Jadi ya pokoknya menjalankan sesuai dengan versi mereka, bahkan itu diwariskan dilanjutkan kepada ya pengikutnya ya, tidak ditunjukkan yang sebenarnya. Kenapa? Ya mungkin ada faktor keuntungan terutama hal duniawi. Ya seperti di era milenial sekarang ini kadang-kadang ada pejabat itu mengatakan hukum agama apa ya enak dewi, tidak berdasarkan yang sebenarnya. Memang ada banyak hukum di agama itu yang sifatnya ini ya khilafiyah ya, berbeda. Karena mengapa kan tidak qot'i, tapi dia mengambil yang ringan-ringan saja. Tadi nabrak kan harusnya ada ya, hukum itu harusnya diverifikasi begitu ya, tidak menyomot yang pendapat si A si B, tapi diambil yang ringan-ringan semua, tidak boleh gitu. Akibatnya talfek semaunya sendiri, seenaknya sendiri kan gitu, jadi masalah gitu. Wow muta'alladina yaudu wan nasara, yaitu orang Yahudi dan ini utamanya Yahudi dan Nasrani. Tapi ya tidak Yahudi Nasrani, pokoknya orang-orang dulu yang ada kita seperti kitab Zabur itu kan juga ada ya. Tapi yang banyak di Al-Quran kan utamanya yang disebut itu Yahudi dan Nasrani. Iku laisat orang sapa iku minum saking alladzina bisa dalam wiji-wiji. Aifatar ngaruh bisa laum. Nanti maksudnya Rasulullah kan disuruh tablek, tapi apa yang dilakukan mereka ya biarkan gitu ya. Disuruh tablek, disuruh menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah yang mereka lakukan di kitabnya. Mungkin kalau yang di kitab sudah diubah itu keliru, harus mengikuti yang ada di Al-Quran. Kalau mereka sudah diberitahu tetapi tidak mau ya bukan menjadi tanggungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak berdosa kan gitu ya. Inama amra'ing kuteng
alladzina iku ilmu marang ya dalau merintah Allah ing alladzina sumayuna bimangka nuri nyinitan sapa alam fil akhirah bima kan barang kanu kaum salat iku ya pauna ngakon sapa alladzina fa ujaji mongko malas sapa alladzina bi kalma wa hadza utawi iki ayat iki mang laisat minus iku mansukun dan nasab ya saya kan ayat perang. Jadi itu sudah bukan ranah Rasulullah. Rasulullah disuruh tablek, kalau mereka masih tidak mau ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini mufasir yang sini ini ayat ini dinasah, diubah dengan ayat perang di dalam surat Taubah. Tapi ada yang mengatakan tidak ya. Nah, tafsir itu beda ulama, kadang-kadang beda penjelasan. Makanya kita kalau mempelajari Al-Quran silakan menggunakan tafsir. Jangan hanya pakai akalan sendiri. Mungkin kemungkinan bisa keliru kan gitu ya. Manu sama iku jahat teko sama bil khatenekan oh bagus la ilaha illallah iku walau mongko iku mariman asru amsali utawi 10 pro padane hasana ai jazau asri khasa tegese piwalese 10 pro. Jadi kalau melakukan kebaikan di sini baca la ilaha illallah maka diganjar 10 kali lipat, nah, lebih dari sekali ya. Tetapi yang jadi masalah walaupun mendapatkan imbalannya lebih, tapi ya karena manusia itu punya nafsu, kadang-kadang berbuat baik itu banyak malasnya ya. Itu yang berbuat buruk itu walaupun satu perbuatan dapat satu dosa, tapi kan sering gitu yang jadi masalah kan gitu. Sudah diberikan pahala lebih dari sekali berlipat ganda, tapi masih banyak malasnya ya. Gitu. Ini kan apa namanya supaya manusia semangat untuk berbuat baik karena ada lipat ganda dari perbuatan yang dalam catatan amal perbaikan, amal perbuatan manusia. Manusia wanita tekom bisa kan Allah pala yuzamaka ora dan wasoman ila mila kejaba sepadane saya. Ai jaza tegese walesane misla wa muntaiman iku layulamuna ora den aniasom yungkosuna tegese suda. Soman min jajaim kan saking paleseman sayan kan siji kang kedhi. Maksudnya amal perbuatan baik dan amal perbuatan jelek itu akan dibalas. Kalau baik tadi dibalas 10 kali lipat, kalau jelek dibalas sekali. Catatannya walayungkosunya maksudnya apa ya? Orang tidak berbuat jelek kok dicatat jelek, tidak gitu ya. Jadi sesuai dengan amal perbuatan, tidak ada rekayasa. Kalau di dunia kadang-kadang kan orang yang dengki, iri, misalkan dilaporkan orang tidak berbuat jahat diakui jahat, di framing jahat misal ya. Kalau di akhirat tidak. Kenapa? Ya karena panitia di akhirat kan malaikat. Malaikat semuanya perbuatannya baik saja. Tidak ada malaikat berbuat melanggar perintah Allah. Gitu kan. Tapi di sini kajian kita mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita terhadap kandungan yang ada dalam Al-Quran. Dan apabila ada kekurangan,
kita menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu bil robah wa bil islami dina Abi Muhammadin nabiyya wa rabbi zid ilma warzuqni fama rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.